atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 401 ayat 1 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 dan 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunanmu inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka yang mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 3 dan 4. Tiap orang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta kita di Minggu Dung Trinitatis dengan topik minggu kita, pagi dan beritakanlah firman Tuhan. Kononia, sermon parhalado pada hari Selasa. Diakonia, pemberitahuan. 1. Jemaat Ruas Pindah terhitung mulai hari Minggu 4 Juli 2021, keluarga Robert H. Utapea Borusitompul beserta 1 orang anak yang beralamat di Komplek Taman Bunga Cilame, Blok A nomor 26, Cilame, masuk WEK 7, telah pindah keanggotaan jemaat ke Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Padang Sidempuan. Ibadah Minggu. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi pada saat ini COVID-19 atau virus corona dan informasi varian baru, virus yang telah bermutasi atau yang saat ini terus diteliti, dan semakin banyaknya masyarakat dan warga gereja yang terpapar virus corona, maka gereja kita masih mengalihkan ibadah Minggu 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 dari gereja ke rumah jemaat masing-masing melalui live streaming di YouTube channel dan di Facebook HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dalam 2 kali ibadah, yaitu kebaktian pagi bahasa Indonesia pukul 7.30 WIB dan kebaktian bahasa Batak pukul 10.30 WIB, kebaktian sore sementara ditiadakan. Cuti pendeta resort terhitung mulai hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 19 Juli 2021, Pendeta Resort Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH akan melaksanakan cuti atau pulang ke kampung halaman untuk menjenguk orang tua yang sakit. Selama cuti, pimpinan jemaat mendelegasikan pelaksanaan tugas pimpinan jemaat kepada Pendeta Fungsional Bapak Pendeta Dodi I. Simarmata STH. Dana pensiun atau aksi 1000. Mengingat kegiatan ibadah Minggu masih melalui live streaming, maka dihimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap mengumpulkan dana pensiun atau aksi 1000 melalui transfer ke rekening Huria atau diserahkan melalui Sintua WEK masing-masing atau diantar ke kantor Huria. Terima kasih, demikianlah warta di minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 sampai seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan.
sawalada sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari kitab Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13. Ibu bapak, saudara-saudara, naposo bulung, remaja, sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing dimanapun Anda berada, firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu ini, yaitu Minggu tanggal 4 Juli 2021 dari Injil Markus pasal 6 ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-13. Kami mengajak ibu bapak, saudara-saudara untuk membacanya di rumah masing-masing sehingga keseluruhan ayat ini bisa kita pahami. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang di rumah dan dimanapun ibu bapak dan saudara-saudari berada, kali ketiga gereja kita HKBP Jalan Lurah melaksanakan ibadah secara online tanpa tatap muka, dan kembali kita teringat di tahun yang lampau ketika COVID-19 melanda, dan kita terus berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Secara khusus mau menyapa di mana jemaat HKBP Jalan Lurah terkhusus yang saat ini sedang isolasi mandiri, spesiali untuk Anda yang isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit. Masih dalam sapaan gereja dan firman Tuhan, setelah tadi malam kita menyelenggarakan malam doa khusus bagi yang isolasi mandiri dan dirawat, dan Tuhan memberkati acara itu semakin menguatkan dan menyembuhkan
ibu bapak, saudara-saudara di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan takut, senantiasalah berharap pertolongan Tuhan. Karena ketika kita berkaca atas firman Tuhan pada saat ini, yang memberangkatkan, mengutus, membekali murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh wilayah desa yang ada di Yerusalem waktu itu, untuk membawakan kabar baik. Maka Yesus telah berpesan kepada mereka bahwa Injil itu akan menghadapi kesukaran, bahwa Injil itu akan menghadapi kesulitan, bahkan Injil itu bisa ditolak dan tidak diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya. Bahkan Yesus sendiri, saudara-saudara, menghadapi kesukaran, tantangan, penderitaan dan kematian itu. Sehingga setiap Anda yang sedang isolasi mandiri saat ini berkaca kepada Kristus, berkaca kepada Yesus, supaya dengan keberadaan kita yang sedang mengalami kesukaran, kita bersama-sama dengan Yesus dalam penderitaan kita. Yesus juga ditolak, ia bahkan diusir dari tempat kelahirannya ketika ia memberitakan Injil, ketika ia memberitakan kabar baik. Ia bahkan diusir pergi keluar ketika ia mengajar orang-orang itu supaya lebih dekat kepada Tuhan. Karena Yesus membawa kebaharuan, karena Yesus membawa berita keselamatan yang datang dari sorga di dalam diri Yesus sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ketika Tuhan Yesus memberangkatkan, membekali murid-muridnya dengan bekal kuasa, Yesus membekali murid-muridnya dengan bekal pesan, simbol-simbol perlambang yang menegaskan dan menguatkan murid-muridnya untuk mengedepankan pemberitaan Injil dari hal-hal yang lain. Apa yang bisa kita petik, saudara-saudara, ketika Yesus berkata bahwa pergilah dan aku mengutus engkau, tidak ada yang harus sangat terlalu penting kamu persiapkan masalah bekal. Jangan ikat pinggang yang berisi uang, jangan. Kamu boleh pakai baju tetapi 2 baju, jangan. Kamu hanya perlu memberitakan Injil itu saja. Saudara-saudara, Yesus tidak mau mengatakan bahwa bekal itu tidak perlu. Bekal itu sangat perlu. Yesus tidak mau mengatakan bahwa baju itu tidak perlu. Baju itu perlu. Yesus tidak mengatakan bahwa uang dalam ikat pinggang tidak perlu. Uang sangat perlu. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa yang terutama dan yang terpenting, jangan sampai tertinggal karena hal-hal yang tidak begitu sangat penting. Hal yang terutama yaitu memberitakan Yesus. Hal yang terutama yaitu memberitakan Injil. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlupakan ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hanya karena hal-hal yang tidak terlalu penting. Atau boleh kita katakan bahwa hal surgawi jangan sampai tertinggal karena hal-hal duniawi. Hal keselamatan jangan sampai tertinggal dan terlewatkan karena hal-hal lahiriah yang memberatkan kehidupan kita. Dan inilah yang sering menjadi landasan manusia. Kadang kita terlalu dibebani, kadang kita terlalu diberatkan oleh hal-hal yang bersifat pendukung atau bagian luar atau bagian daging tubuh yang sebenarnya tidak terlalu begitu penting, tetapi bahkan bisa menggagalkan kebaikan terjadi dalam kehidupan kita.
Ada orang yang tidak ke gereja karena baju, padahal itu tidak begitu penting. Yang paling penting adalah firman Tuhan dan persekutuan. Ada orang yang tidak melakukan kasih perkunjungan karena ia terlalu dibebani oleh hal-hal yang duniawi, lahiriah, dan slogan-slogan dunia, pendukung-pendukung bahagian luar kemanusiaan, sehingga bahagian terdalam, terpenting dan terutama itu tertinggal, saudara-saudara. Jadi COVID ini sangat mengajarkan kita bahwa yang terutama itu adalah esensi, bahwa yang terpenting itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Saya tidak tahu apakah ibu bapak di rumah mempersiapkan diri seperti kebaktian minggu biasa. Ketika ibu bapak menyaksikan dan mengikuti kebaktian melalui streaming, handphone atau laptop atau bahkan sarana media televisi di rumah masing-masing, kita harus terus terang tidak. Kita tidak mempersiapkan diri seperti kita berangkat ke gereja. Jangan-jangan kita tidak pakai sepatu sekarang, karena ya kebaktian di rumah kok amang pendeta, masa mesti harus pakai sepatu? Kebaktian di rumah kok amang pendeta, masa mesti ibu-ibu pakai sasak atau pakai make up dengan seperti biasa? Saya kira ibu bapak, saudara-saudara, COVID-19 telah mengajarkan banyak hal kepada kita, supaya yang esensi, yang terutama, yang terpenting itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Cipika-cipiki tidak diperbolehkan, karena kadang kalau kita melihat cipika-cipiki itu seperti ya hanya basa-basi lah, mohon maaf ya, hanya basa-basi cipika-cipiki, tapi dalam hati masih bergelora kebencian atau permusuhan. Padahal cipika-cipiki kelihatan orang, waduh, mereka kompak selalu ya, kompak banget begitu, dekat sekali, padahal dalam hatinya tertanam kebencian, permusuhan. Hanya bahagian luarnya terlihat cipika-cipiki. Ibu-ibu dan yang sangat kerepotan memilih baju ketika ke gereja, COVID-19 telah mengajarkan yang sederhana saja, pakai di rumah yang biasa, dengarkan firman Tuhan. Esensinya adalah persekutuan firman Tuhan yang ingin kita dengarkan pada hari ini, bukan pada esensi bahagian luar yang memberatkan dan membebani kehidupan kita setiap waktu dan setiap saat. Bahkan pikiran, hati kita gundah gulana dibebani oleh ornamen-ornamen dunia yang memberatkan kita. Coba kita lihat ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa sekarang ini banyak pemuda-pemudi orang Batak yang takut menikah. Karena apa? Ia dibebani dengan banyak hal, furniture, ornamen, atau hal-hal pendukung yang sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi menjadi yang terpenting dan yang terutama. Sinamotnya berapa? Siapkan dulu uangnya, dekorasinya, pemain musiknya, syuting videonya, bahkan mobilnya jenis apa, tipe seperti apa, warnanya apa, sehingga pemuda-pemudi takut menikah. Jangankan untuk pesta, sinamot pun belum ada sampai saat ini. Karena itu amang himbau kepada pemuda-pemudi yang belum menikah dan sudah waktunya menikah, menikahlah di masa COVID ini. Karena COVID mengajarkan esensi dan ada diskon 70%, 80% ya. Karena hanya diperbolehkan 20% kan? 20% orang yang bisa PPKM membatasi hanya sedikit lah, 20 orang untuk menghadiri akad nikah atau pernikahan. Jadi yang belum menikah dan sudah waktunya menikah, menikahlah di masa COVID ini. Karena pernikahan telah diajarkan oleh COVID bahwa bukan itu yang penting, tetapi esensi. Esensi utama dari pernikahan itu apa? Sehingga di masa COVID ini
mendapat diskon di pernikahan, seharusnya semakin banyak yang menikah. Ini malah ditunda juga pesta pernikahan di gereja kita. Jadi di situasi-situasi hal ini telah mengajarkan kita banyak hal, telah berpesan kepada, sama seperti yang dipesankan oleh Yesus. Uang penting tetapi bukan yang terpenting, baju penting tetapi bukan yang terpenting, ikat pinggang penting yang berisi uang tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah ketika esensi yang terutama itu kita landaskan pada hidup kita untuk mengikut Yesus, untuk memberitakan dan diutus memberitakan kabar baik dan firman Tuhan. Pertanyaannya ibu bapak saudara-saudara hari ini, apa yang teresensi dalam hidup kita? Apa yang terutama dan yang terpenting dalam hidup kita? Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Yesuslah yang terutama, Yesuslah yang pertama, Yesuslah yang paling penting. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, esensi yang terutama yang harusnya membebankan kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita saat ini. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Yesus Kristus atau tidak? Sudahkah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jangan-jangan mengikut Yesus adalah hanya sebagai hal yang tidak penting. Emena masak di gagak ursa, dia namasa idiula. Tugareja dongat, tugareja iba. Terdidi anak ni dongat, terdidi anak niba. Jangan-jangan masih di levelnya seperti itulah iman kita untuk mengikut Yesus. Esensi hidup kita yang terutama adalah keselamatan. Dan yang terutama itu sebenarnya sudah diberikan oleh Yesus, sudah dianugerahkan oleh Yesus dalam kematiannya di Golgota. Kita yang mengikut Yesus hari ini hanya diinginkan Tuhan untuk tidak menolak firman Tuhan, tidak menolak Injil dalam kehidupan kita, tetapi buah dari mengikut Yesus itu, buah dari menjadi pengikut Kristus itu, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, adalah pertobatan yang menunjukkan bahwa firman Tuhan telah berbuah dalam hati kita. Pertobatan yang disertai dengan ketulusan mengikut Yesus, bukan dikuasai oleh roh-roh jahat, roh-roh setan, kuasa-kuasa kegelapan, hal-hal duniawi yang senantiasa menguasai hidup kita. Tetapi hari ini Yesus mengajarkan esensi utama mengikut Dia adalah pertobatan, yang menjadi buah panggilan kita atas firman Tuhan, yang menjadi buah atas respons kita atas mengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus, maka pertobatan itulah tandanya, pertobatan itulah buahnya. Bukan hanya mujizat saja ibu bapak saudara-saudara ya. Kalau periode Alkitab kita bisa lihat mujizat itu alat, mujizat itu sarana untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Maka catatan-catatan penting bagi yang isoman saat ini, hari ini, memang beribu cara setan, beribu cara dunia untuk membebani hidup kita, tetapi percaya berjuta-juta cara Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita. Maka jangan skeptis, maka jangan pesimis, takut, gentar, cemas, berlebihan dalam menjalani isoman Bapak Ibu, karena Yesus telah memberikan kita bekal dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup kita ini. Yesus telah menunjukkan bahwa yang esensi, bahwa yang terutama adalah hidup kita yang dilandaskan atas keselamatan yang Yesus anugerahkan kepada setiap kita, dan cara, tanda dari Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita
adalah dengan tidak melandaskan hidup kita dan mempersembahkan hidup kita kepada roh jahat, setan, atau kuasa-kuasa kegelapan, tetapi hanya kepada Yesus Kristus saja, sehingga kita bertobat. Memang ketika Yesus datang mengajar, ibu bapak, ada status permanen yang terganggu, ada status permanen yang merasa diusik, yaitu status permanen para Farisi, Sadusi dan ahli Taurat yang sebenarnya sudah pada tingkat aman, tapi Yesus datang membawa kebaharuan. Ajarannya juga hal yang baru, karena Yesus anak Tuhan. Ia mengajar dengan penuh kuasa, ia memberitakan firman dengan bersahaja. Banyak orang yang mengikut dia, maka status permanen ini, status aman permanen ini merasa terganggu dan terusik. Akhirnya berbondong-bondong orang menolak Yesus, bahkan mengusir Yesus, dan puncaknya ketika Yesus difitnah, telah menghina Allah dengan mengaku sebagai anak Allah dan dijatuhi hukuman disalibkan. Maka kepada kita yang ketika menghadapi kesukaran, ketika membawa pembaharuan, ingat saja apa yang dialami oleh Yesus. Ingat saja apa ya, Yesus saja mengalami hal tersebut. Dan pastinya apalagi kita manusia, apalagi kita di kehidupan dunia ini, Yesus saja ditolak dan diusir, membawa kebaharuan, membawa sistem yang baru, cara yang baru, berita yang baru dalam kehidupan itu, maka akan banyak orang yang merasa terusik, kenyamanannya terganggu, sehingga ia mungkin mencari segala cara dan upaya untuk menjadi oposan, pihak yang bertentangan, pihak yang selalu mengcounter hal-hal yang baru yang bisa kita lakukan dimanapun, bahkan di gereja. Ketika ada kebaharuan, maka mungkin ada kenyamanan permanen yang terganggu dan terusik, dan pastinya mereka akan menjadi terus orang-orang yang juga pengganggu di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang yang hanya bersifat pesimis, skeptis, dan mengeluarkan kata-kata yang melemahkan semangat, yang nyinyir, yang nyindir tanpa beralasan. Dan itu banyak ditemukan, bukan hanya di Pungo Marga, bahkan di gereja sendiri bisa terjadi. Tapi bagi orang yang ingin bertobat, bagi orang yang ingin membawa kebaharuan, Yesus berpesan hari ini bahwa bukan itu yang esensi, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah Injil harus diberitakan, keselamatan harus disampaikan, sehingga tersiar berita kebaikan bagi seluruh umat, bagi seluruh dunia. Meskipun saat ini ibu bapak, kita masih harus kebaktian di rumah, kebaktian di tempat kita masing-masing. Dan PPKM telah membatasi ruang gerak kita saat ini. Mudah-mudahan dengan doa kita kepada Tuhan bersegera menolong kita di masa pandemi itu. Orang-orang terdekat kita mungkin sudah meninggalkan kita dan meningkat pada waktu belakangan ini. Semoga mereka dihibur Tuhan di masa pandemi ini. Tetapi senantiasa marilah kita berefleksi, berkaca, bercermin atas hidup kita. Mudah-mudahan COVID-19 ini telah mengajarkan kita banyak hal tentang mengikut Kristus, tentang mengikut Yesus, supaya hati kita memang benar-benar ikhlas dan tulus untuk hanya menjadikan Yesus yang terutama, yang pertama, dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Sehingga dalam pemahaman Yesus yang terutama itu, kita bertobat, kita berbalik kepada Dia untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Selamat mengikuti hari ke-1, ke-2 sampai ke-14 di isolasi mandiri ibu bapak dimanapun berada. Tuhan memberkati saudara-saudari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. COVID-19 telah menguji iman kami untuk setia kepadamu, untuk senantiasa
tunduk dan taat mengikut Engkau meskipun menghadapi dan mengarungi tantangan, kesukaran, kesulitan, pergumulan, bahkan sakit, penyakit dan kematian. Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu. Tolonglah kami ya Allah kami, bersegeralah menyembuhkan dan memulihkan dunia ini. Hidup kami sudah sangat susah, padahal iman kami lemah. Banyak kesukaran yang kami hadapi, padahal iman kami kerdil. Biarlah Tuhan, Engkau berkuasa atas pandemi ini, yang menolong kami dari kesukaran ini. Bahkan masa-masa akhir ini kegentaran kami bertambah, kekhawatiran kami bertambah dengan pandemi ini. Tuhan Allah, berkati mereka yang sedang isolasi saat ini, secara khusus jemaat Tuhan HKBP Jalan Lurah dimanapun berada. Hari pertama, kedua atau bahkan hari ke-14, masa-masa isolasi mandiri mereka, kuatkan ya Tuhan dan teguhkan mereka, sehingga dengan semangat dan iman mereka yang berkobar bersama-sama dengan Yesus menghadapi kesukaran dan memenangkannya dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkati kebaktian kami hari ini bagi jemaat Tuhan yang kebaktian di tempat, di rumah mereka masing-masing. Kasih-Mu melindungi mereka. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran panjang umur, ulang tahun pernikahan bahagia rumah tangganya pada hari ini dan minggu ini. Jemaat Tuhan yang pindah keluarga Utapea Borusi Tompul, Tuhan anugerahkan sukacita bagi mereka. Kami mohon Tuhan, berkati Amang Egultom Inang Borusinaga, beri mereka kesehatan, beri perlindungan dari Tuhan. Keluarga PMC Tinjak Inang Boru Hutapea, terima kasih Tuhan, ulang tahun ke-85 Inang ini Kau beri umur yang panjang. Biarlah Tuhan kesehatan dan kekuatan Engkau anugerahkan baginya. Kau berkati pinoparnya, sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memenuhi hidup mereka dengan segala hal yang baik dan sukacita. Berkati juga Tuhan keluarga Sitorus Inang Boru Simangunsong, Tuhan pulihkan dari sakit penyakit. Hiburkanlah keluarga Vesi Tohang Inang Boru Simajuntak, dan juga keluarga Nabi Tupulu Boru Simatupang yang pada waktu yang lampau menghadapi kedukaan. Biarlah Roh-Mu yang memberkati setiap mereka dan memberi perlindungan kasih Tuhan, menaungi Inang Boru Simajuntak juga, sehingga dalam sukacita menjalani kehidupan setiap hari. Berkati keluarga Nabi Tupulu Boru Simatupang, biarlah Tuhan Engkau beri sukacita dan penghiburan dan kekuatan di masa-masa kesukaran ini, perlindungan senantiasa dari Tuhan. Berkati keluarga Simatupang Boru Gultom Opu Kembar Wik 3, biarlah Tuhan menghadapi pandemi ini, para pinoparnya juga dalam keadaan baik. Engkau tolong, Engkau urapi, berkati, pulihkan dari pandemi COVID-19. Tuhan berkati menjamah tubuh mereka, sehingga pinoparnya Tuhan Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan di dalam kuasa-Mu. Sukacita dan panjang umur bagi keluarga Opung Kembar dan pinoparnya, senantiasa menaungi dan melindungi hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang juga dalam menghadapi kesukaran yang sakit, Amang Malau Inang Boru Hasibuan, Tuhan tolonglah mereka, pulihkan dan sembuhkan sakit penyakitnya dengan kuasa firman-Mu yang berkuasa atas seluruh sakit penyakit, memulihkan tubuh mereka. Biarlah Tuhan Engkau berkati imannya supaya senantiasa tidak jemu memohon berdoa hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati para tenaga kesehatan melayani pasien COVID-19. Berkati Tuhan COVID-19 ini bagi hidup kami, supaya berfaedah dan berguna membangun iman kami. Di masa-masa ujian ini Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan saja.
Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan mengumpulkan persembahan. Dari jauh kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan janganlah jamu. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyatakan terdalam. Kirimlah pelita Injil Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, terkhusus lagi kepada Isoman. Kami dari Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi bersama song leader Kennedy, juga ada kru live streaming Ferry, Novi, and Togi, juga kru sound system Gary dan Amang Sintua Sinurat. Tuhan memberkati hidup kita. Horas.